Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Sapanda. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Namun pada saat ini hanya saya baca sampai dengan ayat yang ke-29 saja, jadi sampai 29, ayat 22 sampai 29. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan yang dapat bertahan? Jadi aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini peristiwa luar biasa. Ada orang buta bisu dirasuk setan, dibawa kepada Tuhan Yesus, langsung sembuh, bisa berkata-kata dan bisa melihat, dan setan keluar. Ini kuasa Tuhan Yesus yang berkuasa atas setan, atas segala macam penyakit. Orang takjub. Tetapi orang Farisi mengatakan, Yesus mengusir roh jahat atau setan dengan kuasa penghulu setan. Ini jelas-jelas sekali menunjukkan kepada orang yang tidak percaya dan orang yang memang tidak senang kepada Yesus, yang membenci Yesus. Yesus menjawab dengan logika sederhana. Kalau kerajaan terpecah-pecah, pasti binasa, pasti terpecah-pecah. Apakah itu kerajaan, apakah itu kota, dalam arti pemerintahan kota, apakah itu rumah tangga, itu kalau saling perang tidak dapat bertahan. Sederhana sekali seperti itu. Jadi kalau iblis pun mengusir iblis, ini aneh sekali, tidak mungkin. Tetapi Yesus kemudian mengatakan ini, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Itu juga pertanyaannya. Dengan kuasa siapa mereka mengusir? Tapi katanya, biarlah mereka sendiri yang menghakimi.
Tetapi ayat 28 mengatakan, aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada Yesus. Raja kerajaan Allah sudah hadir. Kuasanya dinyatakan dalam mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menjelekkan orang buta, mentahirkan orang kusta. Kuasanya nyata, rajanya ada. Jadi kerajaan Allah dalam hal ini sudah datang di antara orang Yahudi pada waktu itu. Ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok. Ini menggambarkan juga bahwa di dunia ini ada kuasa Allah, ada kuasa setan yang menguasai dunia ini. Tetapi kuasa setan itu lebih rendah dari kuasa Tuhan, dan setan adalah ciptaan Allah yang mengatakan. Jadi dengan ayat 29 itu Yesus mengatakan seperti ini. Aku lebih berkuasa atas setan yang menguasai dunia ini. Kalau ada orang yang dirasuk setan, setan saya ikat dulu, lalu yang dirasuk setan itu saya rampok, sembuh. Seperti Yesus merampok, mengambil dari kuasa setan orang yang dirasuk itu sehingga sembuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menguasai segala setan Allah. Kuasa setan tidak ada. Jika orang Farisi mengatakan Tuhan Yesus memakai penghulu setan mengusir setan, itu omong kosong. Tuhan Yesus punya kuasa sendiri, tidak usah pinjam kuasa yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dan saya telah dilepaskan dari kuasa setan. Sehingga sekarang saudara sama seperti orang buta dan bisu tadi bisa berkata-kata dalam arti bebas. Saudara bebas untuk menaati. Iblis sudah tidak perlu. Saudara dan saya sekarang menaati Tuhan Yesus. Kuasa setan sudah kalah. Yang mempengaruhi saudara dan saya untuk tidak menaati perintah Allah sudah tinggal. Oleh karena itu, mari kita mohon kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan kita, dalam mengatasi masalah kita sehari-hari. Mungkin masalah kerasukan setan, saudara punya kuasa. Masalah ekonomi, saudara punya kuasa mengatasi. Masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, apapun masalahnya, kuasa Yesus bisa mengatasi. Mari kita bersyukur dan memohon Tuhan kuasa itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Tuhan, kami bersyukur
Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Dengan kematian-Mu di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, kuasa-Mu nyata untuk mengampuni, menghapus dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu itu yang telah mengubah hidup kami bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari pada waktu kami menghadapi masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, jaga prokes, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sering atau sanitizer, jauhi kerumunan. Tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.